Selamat siang para sejawat sekalian, Bapak dan Ibu. Senang sekali bertemu lagi di kesempatan siang hari ini. Semoga bisa siang ini masih tetap semangat untuk mengikuti acara kita. Sama saya sudah hadir seorang dokter cantik di simposia ke-8 ini. Kita akan membahas tentang manajemen dislipidemia. Di sini sudah ada Dr. Rian Ranitya, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler, yang akan membawakan tentang update manajemen of dyslipidemia di cardiovascular disease prevention. Dr. Rian, kalau Dr. Rian tidak berkeberatan, saya membacakan sedikit tentang CV. Beliau kelahiran dari Banjarmasin, tinggalnya di daerah BSD, dok. Kemudian beliau menempuh pendidikan penyakit dalam, spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga konsultan kardiovaskuler di Fakultas Kedokteran Indonesia juga. Beliau menempuh banyak sekali pelatihan di luar maupun di dalam negeri dan saat ini bekerja sebagai konsultan kardiovaskuler di Rumah Sakit Bethsaida Tangerang. Dokternya untuk waktu dan tempat saya persilakan. Sejawat sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan presentasi saya dengan judul Update Management of Dyslipidemia in Prevention of Cardiovascular. Ya, sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa beban dari komplikasi kardiovaskular itu di seluruh dunia dan juga termasuk di Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Jadi kebanyakan kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular yaitu oleh sebab karena komplikasi kardiovaskular. Right? Nah, ini adalah gambaran bagaimana kejadian-kejadian kardiovaskular itu bermula dari adanya faktor-faktor risiko. Di sini dapat kita ketahui, bisa kita lihat ada dislipidemia, ada darah tinggi, dan lain sebagainya, juga faktor umur, genetik, dan lainnya, yang akhirnya akan menyebabkan aterosklerosis, dan juga menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, baik itu di jantung maupun di otak, yang dapat menyebabkan infark miokard maupun stroke. Dan akhirnya akan juga menyebabkan remodeling atau gagal jantung. Nah, ini semua kita usahakan untuk dapat dicegah dalam rangka menurunkan kematian akibat penyakit kardiovaskular. Slide. Ya, di sini bisa dilihat untuk pengontrolan faktor risiko, yaitu kita sebut dengan primary prevention, di mana prevensinya atau pencegahannya primer, di mana seseorang itu belum mengalami kejadian komplikasi kardiovaskular. Nah, kita cegah jangan sampai dia mengalami kejadian kardiovaskular. Bila seseorang itu, pasien itu sudah mengalami kejadian kardiovaskular, sudah kena serangan jantung, stroke, dan lainnya, maka kita harus mengambil secondary prevention atau prevensi sekunder. Kita mencegah untuk tidak terjadinya terulang lagi komplikasi yang berikutnya. Slide. Nah, di sini kita sudah ketahui bersama ya bahwa untuk komplikasi kardiovaskular itu merupakan akibat dari interaksi berbagai macam faktor risiko. Di sini dapat kita lihat bahwa faktor risiko mayor itu adalah antara lain lipid, lalu diabetes mellitus, hipertensi, penyakit ginjal kronik, maupun merokok. Sedangkan lain-lainnya adalah faktor-faktor risiko tambahan. Di sini yang saya tekankan adalah bahwa lipid ini termasuk faktor risiko mayor untuk terjadinya komplikasi kardiovaskular. Slide. Ya. Ya. Dan dari berbagai studi telah confirm ya adanya hubungan yang sangat erat dari antara dislipidemia atau faktor lipid dengan kejadian komplikasi kardiovaskular. Slide. Nah, ini untuk yang ada di Indonesia. Di sini dapat kita lihat berbagai faktor risiko kardiovaskular yang ada di Indonesia. Dan kita bisa lihat di sini untuk kolesterol, untuk wanita dan pria hampir sama. Dan prevalensinya cukup besar. Ya, cukup di atas, ada wanita 39, laki-laki 30. Ini cukup tinggi.
Slide. Ya. Nah, ini profil yang didapatkan, profil lipid yang didapatkan dari riset kesehatan dasar masyarakat tahun 2013. Di sini kita lihat bagaimana profil dari masyarakat Indonesia dari total kolesterol, LDL, HDL, maupun triglycerid. Di sini juga bisa kita lihat populasi urban atau perkotaan dan juga rural. Jadi tidak semuanya yang di daerah perkotaan itu selalu lebih tinggi profil lipidnya atau selalu lebih jelek. Kita lihat di sini HDL-nya untuk yang urban justru lebih rendah dibandingkan rural. Ya, slide. Nah, untuk salah satu faktor profil lipid adalah yang kita kenal dengan LDL. Kenapa LDL ini sangat penting? Ini untuk mengingatkan kembali, yaitu bahwa LDL ini kalau sudah di pembuluh darah, di intima, dia akan teroksidasi dan akan dimakan oleh makrofag dan menjadi sel busa yang sangat kritikal atau penting untuk penyebab dari aterosklerosis. Sehingga, slide. Nah, jadi selama dari studi-studi ini, adanya peningkatan dari kolesterol LDL ini sangat berhubungan dengan peningkatan resiko dari faktor resiko jantung koroner. Jadi setiap peningkatan 30 mg LDL, maka resiko relatif untuk terjadinya penyakit jantung koroner meningkat selama 30%. Nah, jadi tidak heran bahwa LDL ini menjadi target primer atau target dari pengobatan untuk menurunkan resiko kardiovaskular atau dalam kata lain pencegahan kardiovaskular. Nah, ini juga ada studi yang di Asia yang diterbitkan European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Di sini dapat lihat bahwa dari survei ini adalah pasien-pasien di Asia yang mencapai target LDL-nya selama pengobatan itu Indonesia hanya 31,3%. Ya, jadi mungkin jauh sekali. Kalau misalnya kita harapkan dengan lipid ini kita mau mencegah terjadinya komplasi kardiosklerose. Jadi kita masih harus bekerja keras dalam rangka untuk menurunkan LDL ini untuk masyarakat Indonesia sehingga dapat mencegah komplikasi kardiovaskular. Slide. Ya. Nah, untuk guideline untuk manajemen dislipidemia ini untuk tahun 2019 ESC atau European Society of Cardiology telah mengeluarkan guideline yang merupakan lipid modification to reduce cardiovascular risk. Slide. Nah, jadi prioritasnya apa? Jadi ternyata pasien-pasien itu sangat penting untuk dikategorikan atau kita screening untuk kategorikan apakah pasien itu termasuk very high risk, moderate, atau low risk. Nah, apa saja yang disebut dengan high risk, yaitu pada pasien dengan sudah mengalami cardiovascular disease, diabetes, dengan target organ damage, pasien dengan moderate atau severe penyakit kronik disease, dan juga skor estimasi resiko yang lebih dari 10%. Untuk yang high risk, itu adalah pasien dengan hipertensi yang severe dan familial atau genetik dislipidemia, dengan juga skor estimasi antara 5-10%. Sedangkan moderate risk itu kemungkinan skornya hanya 1-5%, ya biasanya pada pasien yang kurang aktivitas fisik maupun yang obesitas. Nah, untuk yang low risk kalau misalnya dia tidak punya faktor resiko yang jelas atau mayor. Slide. Nah, di sini ada guideline. Jadi ada berbagai macam guideline dikeluarkan. Kalau di sini tadi oleh European Society of Cardiology, kalau ini adalah oleh American Endocrinology. Nah, sebenarnya mungkin hampir sama. Cuma kalau di sini kita bisa lihat ada yang kategori risiko extreme risk. Extreme risk itu kalau misalnya progresif atherosclerosis disease-nya, misalnya ada angina unstable, ya, padahal mungkin LDL-nya sudah cukup lumayan, 70. Nah, itu kita dikategorikan sebagai extreme risk. Untuk yang lainnya ada seperti very high risk, moderate risk, itu hampir sama. Slide.
Nah, di sini kita lihat treatment goal-nya. Jadi, apa target kita dalam menterapi pasien tersebut setelah kita klasifikasikan apakah pasien ini extreme risk, very high risk maupun moderate. Di sini kita lihat perbandingan antara dua guideline yang berbeda. Sebenarnya mungkin tujuannya hampir sama, tapi kalau untuk endocrinologist ada extreme risk, kalau untuk ESC very high risk. Tapi di sini yang perlu kita cermati adalah bahwa targetnya adalah LDL-C-nya atau kolesterol LDL-nya kurang dari 55. Jadi kalau pasien dengan very high risk itu kita harus kita buat sebagaimana mungkin supaya LDL kolesterolnya itu diturunkan sampai kurang dari 55 untuk menurunkan risiko kardiovaskular. Slide. Nah, manajemen of dyslipidemia ada yang non farmakologi, ada yang farmakologi. Kalau non farmakologi tetap kita sarankan pada pasien untuk melakukan aktivitas fisik, olahraga, ada nutrisi, diet, stop merokok. Nah, tapi untuk pharmacological therapy kita bisa menggunakan berbagai macam sediaan obat ya, yang terutama statin, bile acid sequestration, ezetimibe, dan di sini yang belum ada nih PCSK9 inhibitor, obat yang cukup baru, itu dalam rangka menurunkan kolesterol atau profil lipid yang baik. Dan juga untuk hipertriglyceridemia kita bisa menggunakan fibrat dan nicotinic acid. Slide. Nah, ini ada rekomendasi juga pada pasien dengan diabetes, yaitu untuk yang kurang dari 40 tahun, ya, bila pasiennya punya penyakit jantung dan LDL-nya lebih dari 70, kita harus wajib mencoba dengan berbagai cara untuk memberikan statin dalam rangka menurunkan risiko kardiovaskularnya yang berulang. Bahkan kalau perlu kita tambahkan obat-obat lain sebagai kombinasi. Jadi di sini dibilang maksimal tolerated statin dose. Jadi dosis maksimal yang dapat ditoleransi oleh pasien dengan menggunakan statin. Untuk yang lebih dari 40 ya. Jadi pasien dengan penyakit jantung LDL-nya di atas 70, kita juga sama melakukan hal yang sama dengan statin dosis maksimal yang dapat ditoleransi dan juga dengan bila perlu menambahkan tambahan obat lain untuk mencapai target. Slide. Nah, sering disebut high intensity dan moderate intensity. Jadi setelah kita tadi mengkategorikan pasien itu high risk, very high risk, moderate. Nah, tentu dia akan memerlukan pengobatan-pengobatan apakah high intensity statin atau moderate intensity statin. Nah, di sini dapat kita lihat obat-obat apa saja yang dapat kita gunakan untuk memberikan high intensity statin, yaitu di mana dapat menurunkan kurang dari 50%, yaitu atorvastatin 40-80, rosuvastatin 20-40. Nah, untuk moderate intensity statin itu ada banyak, bisa atorvastatin, rosuvastatin dosis rendah, ada simvastatin, pravastatin, lovastatin, fluvastatin, pitavastatin, dan lain-lain. Slide. Nah, ini juga ada manajemen untuk profil lipid hampir sama ya, di mana kita gunakan high intensity maupun yang moderate intensity pada pilihan-pilihan pasien dengan kategori tertentu. Slide. Ini sama, slide. Nah, ini yang central panel yang menggambarkan di mana very high risk ini targetnya adalah kita lihat di sebelah kiri 55 LDL-nya, untuk high risk 70, untuk moderate 100, dan untuk low 116. Slide. Ini juga hampir sama, slide. Ini sudah saya tunjukkan tadi di treatment panel ya. Kita targetnya untuk low 115, moderate 100, high 70, dan very high 55. Jadi kita pegang sekarang yang 55 untuk very high risk. Slide. Nah, ini treatment target kita adalah LDL-C. Jadi yang kita inginkan adalah dia turun 50% dari baseline atau mencapai target kurang dari 55.
Kalau dia belum pernah diberikan statin, kita langsung high intensity. Kalau dia saat ini menggunakan obat-obat penurun lipid, kita intensitasnya kita naikkan. Slide. Nah, ini LDL-C sudah, slide. Nah, apa yang kita harapkan dari penurunan kolesterol dengan lipid lowering therapy itu? Jadi di sini kita lihat dengan high intensity itu kita harapkan 50% turun, moderate 30%. Kalau dikombinasi dengan yang lain-lain bisa lebih dari 65%. Slide. Nah, apa perbedaan rekomendasi yang diberikan tahun 2019 dibandingkan 2016? Sebenarnya hampir sama, cuma ini lebih tegas lagi bahwa untuk pasien-pasien dengan very high risk, itu yang tidak mencapai goal target, itu harus bila diperlukan kita kombinasikan dengan obat lain. Slide. Nah, ini juga sama ya, antara perbedaan 2016-2019, kombinasi dianjurkan untuk mencapai target. Jadi yang penting adalah mencapai target. Slide. Ini untuk yang familial, bila perlu ditambahkan obat-obat lain. Slide. Slide. Nah, untuk yang PAD pun seperti itu. Jadi pasien-pasien dengan komplikasi kardiovaskular sangat penting bagi kita untuk mencapai target LDL-C yang diinginkan. Slide. Ini sama, slide. Nah, ini untuk primary prevention, ya. Di sini pencegahan atau primary prevention adalah pencegahan pada pasien yang belum mengalami kejadian kardiovaskular. Jadi di sini kita penting untuk screening dari usia, ya. Kita tentukan low risk, borderline risk, intermediate maupun high risk. Di kotak yang kiri dapat dilihat beberapa risk enhancer. Jadi hal-hal atau faktor-faktor yang dipunyai oleh pasien yang menyebabkan pasien tersebut memiliki risiko tinggi untuk terjadinya risiko kardiovaskular. Nah, untuk pasien-pasien yang intermediate dan high risk, bila misalnya kita masih ragu-ragu untuk menentukan apakah moderate intensity maupun high intensity, kita bisa gunakan pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti calcium scoring, ya, maupun pemeriksaan yang lebih canggih lagi. Slide. Nah, ini sudah saya sebutkan, slide. Nah, untuk secondary prevention sama, ya, kita akan pasien yang sudah mengalami penyakit kardiovaskular, di sini dibagi antara 75 dan kurang dari 75. Yang penting kita adalah mungkin harus minimal moderate sampai high intensity statin. Slide. Ya, ini sudah, slide. Slide. Oh, ini cara kerja statin, yaitu dengan menghambat KMG-CoA reduktase sehingga menghambat sintesis kolesterol. Slide. Nah, ini untuk yang trigliserida. Jadi selain LDL-C, kita juga akan melihat profil lipid trigliserid di mana kita harapkan nilainya kurang dari 150. Slide. Dan obat yang banyak digunakan untuk ini adalah fenofibrat. Slide. Nah, direkomendasikan untuk pasien yang mengalami hipertrigliseridemia, kita gunakan fibrat sebagai first line. Untuk yang di atas 1000 itu ada risiko untuk pankreatitis, sehingga kita akan kombinasi dengan terapi diet dan lainnya. Slide. Ini untuk manajemen trigliseridemia, ya, kita ada nutrisi, harus ada nutrisi selain ada obat-obatan fibrat. Di sini juga ada peran omega 3 untuk menurunkan trigliserid. Di sini dapat kita lihat sekitar 20-50%. Slide. Nah, tetap untuk dari ESC Guideline 2019, treatment statin ini direkomendasikan sebagai first drug of choice, jadi pilihan pertama, bahkan pasien dengan hipertrigliseridemia juga di atas 200. Jadi dengan statin pun dia bisa juga menurunkan sedikit trigliseridnya. Dan untuk yang high risk itu dapat dikombinasi dengan omega 3. Slide. Ini untuk hipertriglisemia, jadi kalau di atas 800 itu kita harus mencegah juga untuk terjadinya pankreatitis. Slide. Nah,
take home message-nya yaitu bahwa kita harus pada very high risk pasien, kita harus tidak hanya menggunakan statin, kita harus sampai statin itu dosis maksimal, bahkan kalau perlu kita menambahkan non-statin untuk mencapai target. Slide. Nah, kita untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi ini, yaitu serangan jantung, stroke, maupun PAD. Slide. Nah, ini adalah high risk condition yang kita harus hati-hati ya, kalau usia di atas 65, lalu punya familial hiperkolesteremia, diabetes, hipertensi, CKD, yang moderat dan severe. Nah, ini semua adalah high risk condition. Jadi, pasien dengan profil seperti ini sudah kita bisa masukkan ke high risk patient. Slide. Ini slide. Ya. Ini adalah pasien-pasien yang very high risk. Kadang-kadang kita temukan tidak hanya dengan diabetes dan lain-lain, tapi juga dengan pemeriksaan kalsium score yang di 300 dan lipoprotein A yang meningkat. Slide. Ini sudah, slide. Nah, sebagai konklusi adalah dyslipidemia management atau manajemen dari dyslipidemia ini adalah faktor yang sangat penting karena dia merupakan faktor risiko mayor dalam mencegah komplikasi kardiovaskular. Dan untuk itu kita harus secara individu mengkategorikan pasien untuk masuk ke dalam kategori low, moderate, high, atau very high risk. Dan kita harus mencapai target untuk LDL-nya ya, dan juga triglyceridnya sebagai kunci dalam penanganan dyslipidemia. Jadi bisa first line-nya adalah statin dengan penambahan obat-obat lain, misalnya ezetimibe dan atau fenofibrat atau PCSK9 inhibitor. Dan saat ini direkomendasikan high intensity statin yaitu atorvastatin 40 dan rosuvastatin 20 mg untuk very high atau very high risk untuk mencapai target LDL-C di bawah 55 untuk dapat menurunkan risiko kardiovaskular. Slide. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Yan untuk presentasinya dan sharing ilmunya yang luar biasa Dok ya, sampai dengan kesimpulannya yang sangat jelas. Demikian dari Dokter Yan terkait manajemen yang terupdate pelaksanaan dyslipidemia bagi pencegahan kejadian kardiovaskuler. Selanjutnya dengan tidak berpanjang-panjang lagi kita tidak memanggilkan pembicara kita selanjutnya untuk sesi simposia ke-8 Dr. Rosis Mandoko. Dokter sudah menempati posisi. Dr. Rosis akan membahas tentang konsep terbaru dari residual CV risk reduction dalam manajemen dyslipidemia. Dr. Rosis Mandoko, saya tidak menggunakan sedikit saja dok CV-nya. Dr. Rosis ini sangat aktif dalam perkumpulan organisasi PEDI, yaitu Perkumpulan Edukator Diabetes Indonesia, kemudian salah satu penasehat dari Persadia cabang Betsaida, dan juga menjabat sebagai wakil ketua Perkeni cabang Tangerang. Terus waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Dr. Agnes. Sebenarnya saya udah kehabisan kata-kata nih, Dr. Yan udah ngabisin nih. Semua dibicarain. Makanya sesuai dengan judul, saya residual risk in dyslipidemia management. Ya. Jadi sesuai dengan judul, saya akan bicara sisa dari Dr. Yan ceritakan tadi. Slide. Ya, slide. Approach dyslipidemia management, saya akan bicara mulai definisi, bagaimana menilai risiko, klasifikasi etiologi, ya, kemudian kapan kita mulai terapi, dan bagaimana kita monitoring terapi. Dyslipidemia salah satu dari keadaan ini, total kolesterol naik, HDL turun, LDL yang tinggi atau triglycerid yang tinggi. Slide. Mengenai risiko, slide. Ya, kita punya beberapa cara untuk menilai risiko. Ada Framingham risk score, ada yang score. Kita tinggal pilih yang mana. Semuanya gampang. Tinggal tempel ini di bawah meja, tinggal kita hitung nanti di tempat praktek. Pasien ini dapat skor berapa, nanti kita klasifikasikan. Pasien ini termasuk extreme high risk, atau very high risk, moderate, atau low.
low risk. Dengan itu kita dapat menentukan target terapi yang kita inginkan. Di sini adalah target pertama tentunya LDL. Slide, klik aja terus. Ini nanti silakan. Ini sudah dibicarakan sama Dr. Yan. Slide. Mengenai klasifikasi. Slide. Ya, secara klasifikasi banyak klasifikasi, tapi secara umum ada primary, ada secondary, dan spesifik dyslipidemia. Saya akan bicara mengenai spesifik dyslipidemia dari dalam keadaan low HDL atau high triglyceride. Slide. Ya, slide. Spesifik dyslipidemia tadi ada yang low HDL, kemudian elevated triglyceride. Ya. Klasifikasi dari peningkatan triglyceride ini ada yang normal, ada borderline, ada high dan very high. Kecupai lebih dari 500. Dan penyebab peningkatan triglyceride ini banyak sekali. Antara lain obesity, ya, physical inactivity, cigarette smoking, konsumsi alkohol, high carbohydrate diet, penyakit-penyakit lain. Tentu yang paling utama dari sini ada diabetes tipe 2 dan gagal ginjal kronik, nephrotic syndrome. Beberapa obat-obatan bisa mengaruhi peningkatan triglyceride, misalnya slide. Ya, ini beberapa obat-obatan ya. Misalnya amiodaron, beta blocker, loop diuretik, thiazide, sodium glucose, cotransporter 2, SGLT2 inhibitor, dan obat-obat hormon yang lain ya. Slide. Sebenarnya apa sih kenapa kita bicara triglyceride yang tinggi? Apa risikonya? Selama ini kita takutkan cuma LDL. Kenapa triglyceride kok sekarang dibicarain lagi? Slide. Ya. Dari berbagai publikasi penelitian bahwa triglyceride merupakan independen faktor untuk terjadi penyakit coronary heart disease ya. Jadi komponen triglyceride lipoprotein merupakan komponen yang aterogenik. Kalau terjadi peningkatan triglyceride lebih dari 200 ya, akan meningkatkan jumlah dari aterogenik remnant lipoprotein dan meningkatkan coronary heart disease risk. Selain dari yang bisa dinilai dari LDL sendiri. Jadi kita harus punya perhatian khusus pada triglyceride. Ya, sebenarnya kita secara praktis di praktek, kalau pasien datang ke lab, ditolak lab, sudah puasa belum mau periksa ini? Wah belum puasa, ditolak sama lab. Udah jauh-jauh ke lab, di rumah sakit atau ke lab klinik, ditolak. Harus puasa katanya 10 sampai 12 jam. Apa benar ini harus puasa dulu ya? Dalam beberapa studi dijelaskan bahwa justru yang kadar trigliserid postprandial ya, yang paling mendekatin dari ASCVD risk factor daripada yang fasting trigliserid. Kecuali kalau trigliseridnya sudah lebih dari 400, baru kita ulang pemeriksaan dengan dalam keadaan fasting. Slide. Nah, apa hubungan trigliserid kalau obesitas? Saya kira sudah jelas. Makin tinggi lingkar perut, makin obes, risiko trigliserid akan makin meningkat. Ini plasma trigliserid secara independen akan memprediksi terjadi kejadian cardiovascular disease dan total mortality. Kita lihat dari nilai 100 sampai 159 relatif risiko 1,15. Kalau lebih dari 200 sudah 1,25 ya. Kemudian all-cause mortality juga begitu, 1,09 untuk triglyceride yang lebih dari 150. Kemudian kalau sudah lebih dari 200 relatif risiko 1,2. Sekarang kapan kita mulai? Kapan kita mulai terapi untuk khususnya triglyceride? Saya sebelumnya seperti dibicarakan Dr. Yan tadi, tentunya kita mulai dengan perubahan gaya hidup dulu, physical activity, ya, medical nutrition, macronutrient, dan tentunya stop smoking. Obat-obatan yang tersedia sekarang statin, belasid, scoestren, asam nikotinat, fibrate, dan fish oil, ya. Ini yang sering beredar out of the counter. Ya. Aktivitas fisik yang kita anjurkan antara lain ya, berjalan cepat, berenang, bersepeda, ini lagi
lagi trending sepeda ya, main poli, nyapu halaman, menggunakan mesin motong rumput. Ini antara lain ya. Tapi secara umum kegiatan rumah tangga itu sebenarnya bukan olahraga ya, kecuali kalau pindah rumah itu berolahraga itu ya. Itu ada situ membersihkan rumah secara besar-besaran. Tapi kalau selain nyapu ngepel itu bukan olahraga karena harus ada ritmik, ada timing ya. Slide. Kalau kita lihat kemampuan dari berbagai obat anti lipid dalam menurunkan kadar atau menurunkan atau menaikkan komponen lipid ini, statin ya balik ya. Statin dapat menurunkan total produksi 19 sampai 37%, tapi dia menurunkan trigliserid juga antara 14 sampai 29%. Kalau kita lihat fibrat, dia lebih cenderung menurunkan trigliserid. Slide. Ya ini sudah dibicarakan sama Dr. Rian juga, ada penggolongan statin, pilihannya ada high intensity, moderate intensity, dan low intensity. Kita pilihannya berdasarkan stratifikasi risiko yang kita sudah lakukan di depan tadi, berdasarkan Framingham score maupun skor ya. Slide. Ya ini slide sudah dibicarakan. Terus slide. Ya. Jadi topik sebenarnya kita lebih cenderung ke secondary target setelah target LDL tercapai. Jadi pada keadaan LDL target tercapai, trigliserid masih tinggi, kita harus tambahkan, tentunya kita lihat berikutnya. Ya, jadi setelah target LDL tercapai, kita ada target non-HDL. Non-HDL itu total kolesterol dikurangi HDL. Jadi target non-HDL ini lebih besar 30 dari target yang LDL. Ya. Jadi kalau target LDL itu kurang dari 70, kalau non-HDL jadi kurang dari 100 ya. Jadi setelah LDL target tercapai, baru kita pikirkan pengobatan untuk trigliserid. Slide. Ya ini beberapa konsensus algoritma untuk mencapai target LDL ya, step-stepnya. Jadi kalau LDL sudah tercapai, trigliserid lebih dari 200, kita tambahkan fibrate. Slide. Ini semua sudah dibicarakan bahwa untuk menurunkan setelah kadar target LDL tercapai, kita pikirkan fibrat ya. Slide. Ya, kalau kita lihat dengan pengobatan statin aja ya, kalau trigliserid masih tinggi, tidak mengurangi risiko kardiovaskuler. Kita lihat dari beberapa penelitian yang heart protection study yang menyatakan trigliserid lebih dari 354, dan care dan lipid study menyatakan trigliserid lebih dari 207, kelihatan bahwa risiko kardiovaskuler tetap terjadi selama kita belum menambahkan fibrate. Slide. Ya, tadi sudah dibicarakan juga sama Dr. Rian bahwa kalau lebih dari 500, atensi pertama kali kita mencegah risiko pankreatitis ya. Terus lainnya adalah fibrat atau asam nikotinat. Slide. Ya. Beberapa obat-obatan anti lipid dan kemampuannya tadi statin, sekarang anti lipid, kemampuannya dengan menurunkan trigliserid. Kita lihat fibrat bisa menurun sampai 30 sampai 50%. Kemudian niacin 20 sampai 50, omega 3 20 sampai 50. Statin juga menurunkan trigliserid sampai 10 sampai 30. Ezetimibe 5 sampai 10% penurunan trigliserid. Right? Ya, ini berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa dengan penambahan fibrat ya, risiko akan lebih rendah, risiko kardiovaskuler. Slide. Ya, ini penelitian ACCORD dan iTrial ya. Kita lihat bahkan progresi retinopati ya akan lebih rendah pada penderita yang diberikan simvastatin plus fibrat ya. Kehilangan vision, kehilangan
visual juga akan lebih rendah, ya. Dan non fatal, myocard infarct, ya, stroke dan lain-lain lebih rendah pada kelompok yang diberikan statin plus fibrat. Right. Ya, tapi kita harus perhatikan beberapa hal regarding safety dari fibrat, ya. Kalau kita berikan statin plus fibrat, kemungkinan untuk terjadi miopati lebih besar, ya. Tapi yang lebih rendah risiko miopati pada statin yang diberikan fenofibrat, bukan gabibrozil, ya. National Kidney Foundation rekomend fibrat, bukan gabibrozil untuk pasien-pasien yang stay gangguan fungsi ginjal. Slide. Ya, beberapa hal yang lain bahwa golongan fibrat dapat memperpanjang prothrombin dan INR. Dan seperti fibrat yang lain akan menekan risiko kolelitiasis. Slide. Ya, ini rekomendasi sudah dibicarakan tadi Dr. Ian. Slide. Ini adjusting dose pada pasien-pasien gagal ginjal kronik akan kita berikan baik itu statin atau fibrat, harus kita perhatikan adjusting dose. Slide. Kemudian mengenai monitoring, kalau kita sudah berikan terapi-terapi antilipid, apa yang harus kita monitor? Ya, atau berapa lama kita harus tes? Sebelum memulai terapi lipid, ya, kita harus lakukan pengukuran at least 2 kali pengukuran, ya, dengan interval 1-12 minggu baru kita mulai terapi dan menentukan stratifikasi mengenai risiko. Kemudian setelah mulai terapi berapa lama kita tes? Bisa 8 plus minus 4 minggu, jangan terlalu cepat. Pengennya pasiennya banyak, tiap minggu dicek antilipid, dicek lipid panel mungkin, ya. Slide. Ya, apa yang kita monitoring tentunya enzim di liver, SGPT, ya, sebelum treatment dan kemudian pada waktu kontrol, ya. Pada pemberian dengan fibrat, kontrol SGPT tetap direkomendasi. Slide. Ya. Kalau terjadi peningkatan SGPT, ALT, ya, dari normal, kalau masih kurang dari 3 kali, kita tetap lanjutkan, tapi dengan pengawasan cepat dalam waktu 4-6 minggu kita ulang lagi pemeriksaan enzim liver, ya, masalah enzim. Slide. Tapi kalau sudah lebih 3 kali, lebih dari 3 kali normal, kita akan stop obat-obatan, kemudian recheck lagi enzim liver dalam 4-6 minggu, ya. Slide. Apakah kita perlu creatine kinase, ya? Boleh kita lakukan treatment before starting terapi, tapi jika baseline creatine kinase lebih dari 4 kali normal, kita tidak mulai terapi dulu, ya. Monitoring glycerin creatine kinase tidak begitu diperlukan kalau kita tidak menemukan simptom, ya. Slide. Ya, ini kalau kita temukan kadar creatine kinase lebih dari 4 kali normal, ya. Apa tindakan kita berikutnya, silakan dibaca nanti. Teman sejawat bahwa apa yang saya sampaikan di sini, terutama saya, semua slide saya nanti akan bisa diminta dalam bentuk PDF. Slide. Ya, slide. Ya. Kapan dicek A1C, ya? Tentunya kita tahu, ya, dalam waktu 3 bulan. Slide. Sekarang kesimpulannya kok nggak kelihatan. Sebagai kesimpulan, bahwa peningkatan trigliserid merupakan faktor independen dalam risiko kardiovaskuler. Kemudian kita tahu bahwa trigliserid merupakan protein yang aterogenik. Jika trigliserid lebih dari 500, attention dan cause to prevention akut pankreatitis, ya. Untuk postprandial trigliserid lebih poten risikonya dibandingkan yang fasting trigliserid. Untuk primary prevention, jika pasien sudah mencapai target LDL dengan trigliserid lebih 200, harus dikombinasikan dengan fibrat. Pada pasien high risk dengan trigliserid lebih 200, kombinasi itu harus segera dimulai dari awal, ya.
pada kombinasi dengan statin yang kita kombinasikan, yang kita pilih fenofibrate bukan gebiprosil. Terima kasih kepada para syawat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bethsaida Hospital di Gading Serpong mengucapkan selamat hari ulang tahun IDI yang ke-70. IDI untuk Indonesia. IDI untuk Indonesia. IDI untuk Indonesia. Semoga IDI semakin maju dan bersatu. Semakin maju dan bersatu. Semoga IDI semakin maju dan bersatu. Untuk bangsa dan negara Indonesia. 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 Semoga IDI semakin maju, bersatu untuk bangsa dan negara Indonesia. Halo, saya dengan Dr. Eva. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang sejawat sekalian, Bapak dan Ibu. Kembali lagi kita dalam sesi diskusi kali ini. Sudah ada Dr. Yan Rianita dan Dr. Rosis Manduko. Kita akan berdiskusi tentang tata laksana dislipidemia dan juga hubungannya dengan kejadian kardiovaskular. Dokter, berikut sudah ada audiens yang hendak bertanya. Izinkan saya membacanya, Dok. Dari Dr. Jamila hendak bertanya, apakah obat-obat lipid seperti statin boleh digunakan dalam jangka waktu lama walaupun nilai sudah normal? Ini untuk Dr. Yan. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih, Dr. Agnes. Jadi obat-obat lipideminya, apakah statin boleh digunakan dalam waktu lama? Ini memang sangat praktis ya dalam praktik sehari-hari, yaitu kita sering menggunakan statin, sudah mencapai target normal, seringkali pasien bertanya, boleh di stop nggak, Dok? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, target kita adalah untuk pencegahan, baik pencegahan primer maupun sekunder. Nah, kita setelah mencapai target, kita harapkan akan diteruskan, karena kita memang tujuannya adalah mencapai target tersebut. Jadi dengan pemberian statin jangka lama, walaupun nilai sudah normal, memang direkomendasikan kita lanjutkan untuk tetap mencapai target dalam rangka untuk prevensi baik primer maupun sekunder. Memang statin kan tetap ada sebagai obat, efek samping itu yang kita evaluasi. Jadi jawabannya sih tetap kita gunakan, kita teruskan dalam rangka untuk mencapai target mengurangi komplikasi kardiovaskular. Baik, berarti memang saat ini harus digunakan dalam jangka waktu lama ya, Dok ya.
Pertanyaan selanjutnya dari Anda atau Dokter Ana. Ini pasien sudah minum atorvastatin, tapi nggak tahu sekarang target sudah tercapai belum ya. Kalau target sudah tercapai, baru kita jangan buru-buru ganti statinnya ya. Kalau target sudah tercapai, boleh kita lanjutkan, boleh peningkatan dosis atorvastatin, tapi harus diingat, doubling dosis statin itu hanya menurunkan miligram ya, 6 miligram per dl. Jadi doubling statin itu tidak begitu banyak menurunkan LDL. Jadi mungkin pada pasien ini, kalau target sudah tercapai, ini targetnya kalau high risk harusnya kurang dari 70 ya. Baru kita tambahkan, kalau triglyceride masih lebih dari 200, baru ditambahkan fibrat ya. Fibrat mulai dengan berapa? Banyak sebenarnya fibrat ini ya. Ada yang 100, ada yang 200, yang sekarang yang modern ada yang sudah kerja panjang itu ada yang 145, ada yang 160 ya. Kita mulai selalu dosis rendah dulu ya. Ada yang generik, ada yang paten, silakan dimulai aja. Ini pasien nanya apakah ator naik jadi 1/40 atau ganti rosuvastatin. Sebenarnya begini, mohon maaf, berapa statin dalam penelitian ada risiko juga peningkatan gula darah. Tapi dalam keadaan pasien diabetes, ya emang sudah meningkat gula darahnya, jadi kita gunakan statin apa aja boleh. Tapi kalau dia bukan diabetes, mungkin kita boleh pilih statin yang risikonya rendah untuk meningkatkan gula darah, misalnya pitavastatin ya. Sekira itu jawabannya. Rian mau nambahin? Kadang-kadang pasien tidak sabar ya dok, jadi meningkatkan risiko drop out di tengah jalan. Gitu, dok. Bukan cuma tidak sabar. Ada pasien, trending pasien ini kalau dia makan-makan dia ngantongin statin. Merasa aman. Mereka gitu. pikir statin itu kerjanya cepat. Jadi habis makan di restoran seafood langsung makan, tenang aja ada makan statin. Itu harus kita edukasi ke pasiennya. Baik dok. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Dr. Rexi Octavianus. Sering pasien bertanya di praktek, pemakaian statin atau obat anti-dislipidemia lainnya apakah menurunkan libido bagi laki-laki? Ini cocok untuk Dr. Rosis dok, sebenarnya berhubungan dengan topik kita kemarin kayaknya nih dok. Ya, secara tidak langsung bahwa kolesterol merupakan komponen yang penting dalam aktivitas seksual kita ya. Tapi itu pertanyaannya bukan menurunkan libido kali ya. Paling mungkin ini mungkin akan terjadi disfungsi seksual kalau kita tidak berimbang, menurunkan statin terlalu rendah targetnya atau gaya hidupnya belum dirubah. Jadi nggak secara langsung menurunkan libido ya. Jadi yang penting itu sebenarnya kadar testosteron. Ya. Ini tampaknya perlu edukasi lebih lanjut untuk pasien ini ya dok ya. Kita lanjut untuk Dokter Jamilah bertanya lagi ya dok ya. Apabila lipid tinggi terjadi kerusakan organ lain, beliau bertanya tambahan obat apa yang harus diberikan jika tidak salah terjadi pankreatitis. Tadi sempat disebutkan ya dok. Silakan Dokter Rian. Mungkin kaitan dengan pankreatitis lebih ke triglyceride ya. Jadi kalau tadi saya tampilkan dari guideline yang AADC 2020 itu di atas 885 trigliseridnya itu tidak hanya berisiko bagi jantung tapi juga pankreatitis. Jadi harus segera diturunkan. Dan memang first line-nya adalah fibrat. Nah, apabila lipid terjadi sudah pasti. Jadi kalau lipid tinggi seperti saya tampilkan tadi, dia akan menyebabkan aterosklerosis di berbagai organ, terutama kalau untuk kardiovaskular bisa di jantung, penyakit jantung koroner, bisa stroke, bisa PAD, penyakit arteri perifer. Nah, itu kan organ-organnya sudah kena. Nah, kalau sampai pankreatitis biasanya berhubungan dengan trigliserid. Jadi kita turunkan trigliseridnya dengan menggunakan fibrat, statin maupun modalitas lain.
Ini berbagi pengalaman aja ya sebenarnya. Kayaknya pengalaman saya empiris lebih mudah menurunkan trigliserid dibandingkan menurunkan LDL. Ya, nah, kita tahu apa namanya. Kalau trigliserid sangat erat hubungannya dengan diet juga, diet exercise ya. Kadang-kadang kita cuma menurunkan lipid dan kita apa namanya gali kebiasaan makannya terlalu tinggi karbohidrat ya. Dengan itu aja sudah cepat sekali turun trigliserid. Tadi Dr. Rian bilang di atas 800. Yang guideline dulu kan lebih dari 500 kita langsung push line-nya lebih berat. Oke, baik dokter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Diana. Bertanya untuk kasus familial kolesterol, apakah tetap perlu pemberian obat? Monggo Dr. Rian lagi. Terima kasih. Memang tadi disebutkan bahwa untuk yang familial kolesterol paling tidak dia masuk moderate risk ya. Jadi tetap kita usahakan untuk mencapai target untuk mengurangi risiko. Jadi memang ini pasien-pasien kita akan temui ini pasien-pasien di praktis klinis itu dia punya istilahnya faktor genetik familiar dari orang tua dan lain-lain. Walaupun dia nggak ada gejala, nggak ada apa, tapi kita temukan itu harus kita treat atau kita terapi karena dia termasuk paling tidak minimal moderat. Harus. Oke, baik dokter. Saya tambahin dulu. Silakan dok. Nah, kasus familial dyslipidemi sering kali pasien nyatakan pada dok, saya makan sedikit, lemak juga sedikit, kok kolesterol saya tinggi terus. Itu khas sekali ya pada pasien familial. Jadi kadang-kadang mereka menolak terapi. Ya. Nggak ada faktor risiko, tapi kok tinggi. Makan sudah sedikit. Malah justru kasus-kasus familial ini yang harus kita edukasi bahwa pengobatan ini jangka panjang juga. Ya, bukan sekadar menurunkan target tercapai berhenti. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan Dr. Adi Wahyu Prahara, spesialis penyakit dalam untuk Dr. Rosis Mandoko. Pada pasien dengan hiperkolesterolemia dengan atau tanpa peningkatan LDL setelah pemberian statin, saat follow up selanjutnya sering terjadi peningkatan trigliserid, dokter. Walaupun kolesterol dan LDL-nya turun. Jadi beliau menanyakan apa penyebabnya, dok. Silakan dokter. Mungkin pada slide saya sebelum ini sudah sampaikan bahwa ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan kadar trigliserid ya, penyakit-penyakit tertentu, obat-obatan itu yang dicari ya. Jadi saya kira itu dengan anamnesa yang cermat ya, kita pelan-pelan nanya, kita akan tahu apa yang mendasarin kenapa terjadi peningkatan trigliserid walaupun LDL sudah kasih turun. Oke. Baik. Oke, sekian saja pertanyaan dari audiens rupanya dokter. Jadi sesi simposia 8 kita kali ini, kalau bisa saya rangkum dokter, salah satu pencegahan kejadian kardiovaskuler adalah dengan manajemen dislipidemia yang baik secara primer maupun sekunder ya dok ya. Jadi tetap target terapi kita berfokus kepada kontrol kadar LDL dan juga trigliserid dokter. Kombinasi keduanya tentunya harus melihat dari penyebab yang mendasari, apakah obesitas, merokok, konsumsi alkohol, ataupun aktivitas fisik yang rendah ya dok ya. Oke, terapi kombinasi dengan statin ataupun tanpa statin tentunya sesuai dengan rekomendasi AADC juga bisa dikombinasi dengan obat-obatan fibrat dok. Tujuannya tetap sama, yaitu untuk mengurangi faktor risiko kardiovaskuler dari yang very high mungkin menjadi low gitu ya dok ya. Dokter, ada tambahan lagi dok? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Audiens, terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam simposia 8 kita kali ini. Semoga bermanfaat.